Aku benar-benar minta maaf, Mbak Jenar. Aku terpaksa. Aku tak punya pilihan lain selain menikah dengan Devan. Waktu itu, hanya Devan yang bisa menyelamatkan ayahku. Tapi selain menyelamatkan ayahku, aku tidak punya maksud lain, ungkap Kiran dengan penuh penyesalan. Dalam hatinya, ia tak henti-hentinya memohon maaf pada Jenar yang selama ini dianggapnya sebagai saudara sendiri. Tapi malah menikah dengan Devan di belakangnya. Selama ini, aku bahkan tak berani menemuimu dan menatap wajahmu karena rasa bersalah yang terus menghantuiku, tangis Kiran di depan Jenar. Mama Jenar diam saja, tak segera menjawab. Namun, ekspresi kekecewaan tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Kiran merasa semakin tenggelam dalam rasa bersalahnya. Aku tahu kalau sekarang kamu membenciku, sahut Kiran lagi. Sebenarnya aku tidak membencimu, Kiran, tapi aku kecewa padamu. Kamu terus berusaha menyembunyikan pernikahanmu dengan Devan, bahkan kalian punya anak tapi kamu masih tidak mau menemuiku. Kalau aku tidak datang sendiri ke rumah ini, kau mungkin akan terus bersembunyi, sahut Jenar dengan nada kecewa, sembari menoleh melihat cucunya yang digendong Devan. Melihat cucunya yang baru lahir, hati Mama Jenar tersentak oleh perasaan kasihan dan sedih sekaligus. Kelahiran anak ini tidak disambut baik oleh Tuan Surendra, membuat situasi semakin menyakitkan bagi semua pihak. Devan yang menggendong bayi mungil itu mendekati Mama Jenar. Sambil menatap serius, Devan mengungkapkan isi hati. Ma, jika ada yang harus Mama salahkan dalam keadaan ini, biarlah aku saja yang Mama hujani kecaman. Toh, pada dasarnya, aku yang memulai semuanya. Aku memaksa Kiran menikah denganku saat dia tak punya pilihan lain. Saat itu, aku berpikir bahwa semuanya baik-baik saja karena Mama dan Kiran sudah berteman baik. Bahkan, kuperkirakan Mama akan menerima Kiran sebagai menantu dengan tangan terbuka. Aku menikahi Kiran karena aku mencintainya, Ma. Sudah lama perasaanku padanya berkembang, dan ketika kesempatan untuk memilikinya datang, aku memanfaatkannya. Devan menghela nafas sejenak, seakan ingin mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Jadi, aku memohon padamu, Ma, jangan salahkan Kiran. Dia hanyalah korban dari kesabaranku, dan ketidakmampuanku untuk melihat lebih jauh. Aku yang seharusnya bertanggung jawab, bukan dia, ucap Devan memohon, berharap agar Mama Jenar dapat menerima dan memaafkan Kiran dalam keadaan ini. Semua sudah terjadi. Mama bisa apa lagi, gumam Mama Jenar yang akhirnya memilih untuk menerima kenyataan. Baginya, mempermasalahkan pernikahan anaknya dengan Kiran hanya akan memperburuk keadaan. Namun di lubuk hatinya, rasa kecewa itu masih menghantui, meskipun ia sudah berusaha menerima pernikahan mereka. Ekspresi Mama Jenar masih memperlihatkan rasa marah, namun Devan bisa melihat bahwa ibunya sudah mencoba menerima pernikahannya dengan Kiran. Oleh sebab itu, dia tersenyum lega setelah mendengar ucapan ibunya. Dengan penuh harap, Devan mendekati ibunya sambil menunjukkan bayi mungil yang baru lahir. Niatnya ingin mencairkan hati ibunya yang mungkin masih merasa kesal. Ma, lihatlah dia. Dia baru lahir, usianya baru 3 hari, namanya Xavier, Ma. Cucumu ini ganteng sekali, seperti aku kan? Ujar Devan dengan penuh rasa bangga. Melihat cucu pertamanya, bibir Mama Jenar seketika membentuk senyuman tulus. Ya, mungkin memang sudah saatnya melupakan kekesalan itu, dan lebih fokus pada bayi mungil itu. Siapa bilang dia ganteng seperti kamu? Dia itu seperti Papa, sahut Papa Denny yang tidak mau mengalah jika menyangkut ketampanan wajah. Kiran yang melihat Papa Denny menggoda Devan, hanya menggeleng kepalanya.
Devan dan Mama Jenar tidak suka mendengar ucapan Papa Denny hingga mereka sama-sama menoleh melihat Papa Denny. Kau dari dulu tidak sadar-sadar kalau sekarang usiamu sudah tua tapi masih saja suka narsis. Dasar tua bangka tidak tahu diri, umpat Mama Jenar melirik tajam ke arah Papa Denny. Memang kenapa kalau usiaku sudah tua? Usia sama sekali tidak penting Jen. Yang penting itu muka, tubuh kekar dan uang, ucap Papa Denny dengan penuh percaya diri. Mama Jenar berusaha mengabaikan Papa Denny. Ia sadar bahwa meladeni mantan suaminya itu hanya akan membuatnya semakin kesal. Pikiran Mama Jenar kemudian beralih pada cucunya yang mungil. Hai sayang, sahut Mama Jenar tersenyum penuh kebahagiaan sambil memandang wajah polos cucunya. Kiran tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya melihat Mama Jenar menerima kehadiran bayinya dengan tangan terbuka. Sebuah rasa lega dan syukur menghuni hatinya. Kiran pun memilih untuk membiarkan Mama Jenar bersama cucunya, lantas kembali ke mobil dan mengajak kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam rumah. Mata Mama Jenar beralih menatap Pak Firman dan Bu Tina. Meski amarah dan kesalnya pada Kiran masih ada, namun ia sadar bahwa ada rasa bersalah yang mengganjal hatinya terhadap orang tua Kiran karena membuat mereka tidak nyaman selama ini. Perasaan itu membuatnya tergerak untuk mendekati mereka dan meminta maaf. Saya minta maaf, Pak Firman, Bu Tina. Saya sadar bahwa keluarga saya telah membuat kalian tidak nyaman selama ini, terutama ayah saya yang tidak menyukai kalian. Saya minta maaf untuk tindakannya pada Kiran dan berharap kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik dari sekarang, ucap Mama Jenar dengan penuh penyesalan dan harapan. Selama anak saya bahagia, saya baik-baik saja Bu Jenar. Jadi tidak perlu minta maaf sama saya dan istri saya. Kami sudah memaafkan. Sekarang kami hanya ingin melihat Kiran, Devan dan Xavier bahagia, sahut Pak Firman. Devan dan Kiran merasa terharu melihat Mama Jenar meminta maaf pada Pak Firman dan Bu Tina, begitu juga dengan Papa Denny. Mereka melihat matanya berkaca-kaca saat ia melihat cucunya, Baby Xavier, yang ada dalam pelukan Devan. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang ketika ponsel Mama Jenar berdering, menghentikan percakapan yang sedang berlangsung. Apa? Pekik Mama Jenar, kaget dengan berita yang baru saja ia dengar. Kiran merasa ngeri, dan rasa penasaran pun mulai menggerogoti pikirannya. Semua orang di sana pun ikut kaget dengan reaksi Mama Jenar, namun Baby Xavier masih tetap tenang dalam gendongan Devan. Mama Jenar menatap semua orang dengan raut wajah khawatir, matanya beralih pada Devan. Aku harus pergi sekarang. Apa yang terjadi, Jen? Tanya Papa Denny dengan wajah yang ikut khawatir. Ayah masuk rumah sakit, jawab Mama Jenar dengan suara yang tercekat. Semua orang terdiam kaget, belum sempat meresapi berita yang baru saja terdengar. Dalam sekejap, Mama Jenar bergegas keluar dan menaiki mobilnya, diikuti oleh para pengawalnya yang setia. Mereka masih terpaku di tempat, mencoba mencerna situasi yang baru saja terjadi dan mereka tetap berada di sana tapi mereka terguncang dengan kejadian yang baru saja terjadi. Devan, sebaiknya kamu menyusul Mama Jenar untuk melihat kondisi Tuan Surendra, sahut Kiran. Aku tidak mau. Devan malah masuk ke dalam rumah, tak peduli dengan ucapan istrinya. Mata Mama Jenar merah dan bengkak, tanda-tanda baru saja menangis setelah mendengar kabar ayahnya, Tuan Surendra, kembali terbaring lemah di ruang ICU. Ruang tunggu rumah sakit yang dingin dan sunyi semakin menambah berat suasana hatinya. Mama Jenar duduk termenung, bibirnya bergerak perlahan mengucapkan doa pada Allah SWT demi keselamatan ayahnya. Ayah harus tetap sehat. Ayah tidak boleh sakit. Nyonya Kumala dan Anjani yang duduk di sampingnya,
juga sedih melihat kondisi Tuan Surendra. Mereka saling menguatkan dan sesekali, Nyonya Kumala memberikan tatapan simpati sambil mengusap-usap punggung Mama Jenar. Suasana ruang tunggu menjadi tegang setiap kali pintu ICU terbuka. Harapan mereka kembali muncul, menanti kabar baik dari dokter yang merawat. Di dalam ruang ICU, terlihat Tuan Surendra terbaring dengan berbagai alat medis yang terpasang di tubuhnya. Wajahnya pucat dan tenang, seolah sedang dalam tidur yang sangat dalam. Mama Jenar yang akhirnya mendapat giliran untuk masuk, berdiri di samping tempat tidur, menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Air mata kembali menetes, membasahi pipi yang sudah kering oleh kesedihan yang berulang. Ayah harus tetap bertahan. Suara serak Mama Jenar menggema di lorong rumah sakit yang sunyi, penuh perjuangan dan kekuatan di tengah derita yang mencekam jiwa. Di luar, Nyonya Kumala dan Anjani tengah terliput dalam doa mereka, memohon keajaiban bagi keluarga yang kini dilanda badai tak terduga. 1000 harapan diungkap dalam semalam yang terasa panjang tak berujung. Saat minggu berlalu, ada kabar secercah harapan. Kondisi Tuan Surendra berangsur membaik. Bahkan Tuan Surendra juga sudah sadarkan diri, namun beliau masih belum diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Mama Jenar, Nyonya Kumala, dan Anjani masih menemaninya. "Jen, apa Devan datang?" tanya Tuan Surendra dengan suara pelan, berusaha untuk tetap terlihat kuat. Mama Jenar menggeleng pelan. "Tolong bawa Devan kemari, Jen. Mohon Tuan Surendra." Devan masih belum mau menemui ayah. Dia berpikir kalau ayah akan memisahkannya dari Kiran. Bahkan Devan merencanakan untuk keluar negeri bersama Kiran dan Denny. Jenar merasa berat mengatakan kebenaran itu pada ayahnya, tapi dia tahu bahwa ayahnya harus tahu hal itu. Tuan Surendra hanya diam saja. Jenar merasa kasihan melihat ayahnya, tapi dia juga tidak mau masalah ayahnya dan Devan semakin rumit hingga dia berniat untuk membujuk ayahnya agar menerima pernikahan Devan dan Kiran. "Ayah, Devan sangat mencintai Kiran dan aku lihat, Kiran juga mencintai Devan. Ayah pun sudah tahu Kiran. Dia baik. Dulu, waktu masih menjadi menantu ayah, dia selalu peduli pada ayah. Sekarang pun dia masih peduli pada ayah. Jenar, jangan coba kau membujuk ayahmu. Dia sudah. Tolong diamlah, Bu. Ini masalah ayahku dan anak kandungku, ibu tidak berhak ikut campur walau ibu adalah istri ayahku," tegur Mama Jenar yang tidak ingin tinggal diam dengan sikap Nyonya Kumala. Nyonya Kumala akhirnya diam. Lalu Jenar kembali bicara dengan ayahnya, mencoba untuk membujuk sang ayah agar menerima Kiran. Sementara itu, Indra berada di ruangan lain, menunggu hasil tes DNA. Selama berhari-hari, dia dipenuhi oleh gelisah dan penantian. Kini lelaki itu berdiri tegar di depan pintu ruangan dokter. Hatinya berdegup keras, menantikan kabar yang akan menentukan masa depan putrinya. Seiring pintu terbuka, dokter mendekat dengan secarik kertas yang menentukan segalanya. Mata Indra membelalak, jantungnya seakan berhenti berdetak ketika kata-kata dari dokter menghujam. Jadi anak itu bukan anak yang selama ini dia sangka darah dagingnya dengan Istari, bukanlah anak kandungnya. Seketika, dunia Indra terasa runtuh, terhempas ke dalam keheningan yang mencekik. Detik itu, ia merasa sebagai burung yang sayapnya patah, terjatuh dalam keputusasaan yang menghantui jiwa yang terluka. "Ternyata selama ini kau berdusta, Istari," teriak Indra dengan nada suara yang terluka dan penuh amarah. Getaran suaranya memenuhi seluruh ruangan. Jantungnya berdebar kencang, tak percaya bahwa perempuan yang dicintainya telah mengkhianatinya. "Ya Tuhan, mengapa harus aku yang merasakan ini semua?" rintihnya,
nyaris tak bisa menopang berat beban yang memilukan hati. Dokter yang berada di sisi Indra mencoba meredam emosi yang memuncak. "Tenang, Pak Indra. Mari kita duduk dan bicara," ujarnya dengan suara yang mencoba menenangkan. Namun, Indra tak bisa dibujuk. Lengkap sudah perasaan hancur dan kekecewaan yang menggema dalam dada. Ia menggenggam erat hasil tes DNA yang telah menghancurkan segalanya, selembar kertas yang menjadi saksi bisu pengkhianatan Istari. Dengan mata yang merah dan nafas yang tersengal, Indra memutuskan untuk berhadapan langsung dengan Istari. Ia meninggalkan ruangan dokter dengan langkah gontai, membiarkan pintu rumah sakit terbanting di belakangnya. Mobilnya meluncur cepat meninggalkan pekarangan rumah sakit. Laju kendaraan seakan melambangkan kekacauan yang sedang terjadi dalam hatinya. Kembali ke rumah yang seharusnya menjadi sarang kehangatan, kini hanya menjadi arena konfrontasi yang tak terelakkan. Saat Indra membuka pintu rumah dengan dorongan penuh emosi, ia memanggil dengan suara keras, "Istari. Di mana kau bersembunyi?" Napasnya memburu seiring langkahnya yang cepat menaiki tangga menuju lantai 2. Di puncak tangga, Istari terpaku, wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak menyaksikan amarah Indra yang tak terkendali. "Jelaskan ini, Istari," teriak Indra, mengibarkan lembaran tes DNA di udara seolah sebuah senjata penghancur. Tubuhnya gemetar, nyaris tak terkendali, sementara matanya terpejam kuat-kuat, seakan berusaha menahan banjir air mata yang siap membanjiri wajahnya. Istari tertegun, nafasnya tercekat, menatap lembaran itu dengan mata melebar. Dia mencoba mencerna setiap kata yang tercetak di sana, kemudian perlahan mengangkat wajah, memandang suaminya dengan raut mohon. "Mas, ini salah. Ini tidak benar. Tidak ada lagi kesempatan untukmu, Istari." Indra berteriak, serak, tangannya menunjuk tanpa ampun. "Mulai hari ini, kau bukan lagi istriku. Angkat kaki dari rumah ini." Istari, dengan lutut yang roboh, terjatuh di hadapan Indra. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. "Mas, aku mohon, jangan ceraikan aku, Mas. Mengusirmu dari sini tidaklah cukup, Istari. Aku akan memastikan kau merasakan dinginnya jeruji besi. Karena memalsukan berkas Kiran, kau akan kuselidiki hingga ke pengadilan," desak Indra, suaranya memecah kesunyian dengan nada penuh benci. Setiap kata dari mulut Indra adalah seperti petir yang menghantam hati Istari, menghancurkan sisa-sisa keberanian dan harapan yang pernah ia simpan. Dia merasa seperti terjebak dalam badai tanpa ada pelindung, hanyut dalam keputusasaan tanpa akhir. "Mas Indra, aku mohon jangan usir aku, Mas. Aku tidak salah. Ini semua pasti jebakan Mas." Istari memohon sembari menangis di depan Indra. "Ya. Dan akulah orang yang berhasil kau jebak. Tidak lagi Istari. Aku tidak akan tertipu denganmu. Sekarang, lebih baik kau pergi dari sini." Istari tidak mau pergi. Dia terus berlutut di sana hingga membuat Indra geram. Indra pun meminta pembantu rumahnya untuk mengeluarkan semua barang Istari dari kamar lalu melemparnya keluar rumah. "Mas Indra!" teriak Istari kala dirinya diseret keluar oleh Indra. Anak mereka tengah digendong oleh seorang pengasuh. Indra juga meminta pengasuh itu meninggalkan rumahnya.